Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asisten semua. Kami dari kelompok 2 KBI yang beranggotakan saya sendiri Zaki Maulana, Leila Zahra, Afilia Firoska, Nisa Fadila, dan Afrizali Wiranto akan mempresentasikan penggunaan website NBCI dan juga SCB dalam pemodelan protein. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Vivi. Pada Vivi dipersilakan. Oke, terima kasih Zaki. Untuk kode PDB yang pertama yaitu 1 GPL. Tolong ke PDB Zaki. Search 1 GPL. Kita mencari kode PDB ini untuk mengetahui protein apa dari kode tersebut. Oke, tampak di layar 1 GPL itu merupakan enzim lipase. Kembali ke NCBI Zaki. Lalu search lipase. Protein. Oke, tampak pada di layar di sebelah kiri, protein lipase ini terdapat pada spesies yaitu hewan dengan jumlah 91.604, tumbuhan 78.445, fungi 99.623, protista 8.873, bakteri 1.054.656, archaea 1.794, dan virus 7.553. Kemudian di bawahnya itu terdapat source database atau sumber database-nya. Yang pertama yaitu dari PDB dengan jumlah 1.996, referensi sequence dengan jumlah 314.707, Uniprot dengan jumlah 1.109. Oke, di bawahnya itu ya genetic compartments. Jadi protein ini terdapat pada bagian gen pada kloroplas, mitokondria, plasmid, dan plastid. Di bawahnya lanjut itu tipe enzim yang terdapat pada protein lipase ini, yaitu yang pertama hidrolase dengan jumlah 180.268, isomerase 277, ligase 357, liase 477, oksidoreduktase 1861, dan transferase itu 1846. Lanjut ke 4 ALD. Ke kode protein yang kedua. Nah ya, 4 ALD. Oke, 4 ALD ini tolong dicari yang ini Ki ke NCBI. Human muscle fructose. Oke, yang kedua yaitu protein fruktose. Jadi protein fruktose ini terdapat pada spesies yang pertama yaitu animals, hewan dengan jumlah 49.594, tumbuhan 23.441, fungi 45.722, protista 6.718, bakteri 3.767.630, archaea 15.790, dan virus itu berjumlah 400. Sedangkan sumber database-nya itu dari yang pertama yaitu PDB dengan jumlah 3.454, referensi sequence 543.516, dan Uniprot dengan jumlah 4.752. Selanjutnya terdapat pada bagian gen
Yang pertama itu kloroplas 22, mitokondria, plasmid, dan plastid. Dan terakhir yaitu tipe enzimnya. Jadi protein ini terdapat tipe enzim yang pertama yaitu hidrolase dengan jumlah 260.578, isomerase 11.824, ligase 47, dan liase 201.903. Oksidoreduktase 700.211, dan terakhir transferase itu 199. Lanjut ke kode PDB yang ketiga, yaitu 1 SMD. Kembali ke PDB. Oke, tampak di layar 1 SMD ini merupakan protein amilase human salivary atau air liur human, manusia. Lanjut, tolong dicari ke NCBI, Ki, proteinnya. Oke, tampak di layar, protein amilase ini terdapat pada spesies animals dengan jumlah 27.731, tumbuhan 73.588, fungi 43.663, protista 5.070, bakteri 949.086, archaea 5.586, dan virus itu 457. Sedangkan sumber database-nya itu berasal dari yang pertama PDB dengan jumlah 1.915, referensi sequence dengan jumlah 271.412, UniProt dengan jumlah 642. Sedangkan genetic compartments atau terletak di gennya ini terletak di bagian yang pertama yaitu kloroplas, mitokondria, plasmid, dan plastid. Dan terakhir yaitu tipe enzim yang terdapat pada protein amilase ini yaitu hidrolase, isomerase, ligase, liase, oksidoreduktase, dan transferase dengan jumlah yang tertera di layar. Oke, mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Vivi. Selanjutnya untuk jumlah asam amino dan detail dari protein tadi akan dilanjutkan oleh Nesa. Pada Nesa dipersilahkan. Baik, terima kasih Zaki. Setelah kita tahu kode PDB tadi merupakan kode protein apa saja, kita sudah bisa mencari lebih lanjut mengenai protein tersebut. Yang pertama itu tadi ada kode protein dari lipase. Jadi bisa kita search langsung mengenai lipase. Oke, untuk dari lipase ini berada pada banyak spesies. Kita ambil salah satu contohnya yaitu Sclerodesmus sp. Boleh diklik yang nomor 1. Baik, selanjutnya jika kita sudah membuka bagian ini, kita dapat melihat berapa panjang dari asam aminonya, yaitu ada 410. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi dari protein ini pada bagian region, di scroll down ke bawah. Nah, di bagian region kita dapat melihat fungsi dari lipase, yaitu interfacial activation. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, boleh di scroll up, Zaki. Identify conserve domain itu ada di sebelah kanan. Bisa diklik. Pada bagian ini, kita dapat melihat dari bagaimana penyusun asam aminonya apa saja. Kemudian jika kita mengklik tersebut, dapat dilihat struktur dari proteinnya yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa dilihat di di CN3D. Mungkin untuk protein ini cukup. Kita lanjutkan kepada protein yang kedua. Boleh dibalik lagi ke home. Ya.
Protein yang kedua yaitu fruktosa yang tadi sudah dijelaskan juga sama Vivi mengenai database-nya. Kemudian protein fruktosa itu ada pada banyak spesies. Di sini ada data sekitar 3.917.772 data. Kemudian kita buka pada salah satu spesies, kita ambil di sini contohnya Critosporidum bovis. Bisa diklik Zaki. Sama seperti protein yang sebelumnya, pada bagian ini kita dapat melihat berapa panjang asam aminonya. Di situ tertera panjang asam amino penyusunnya adalah 358 asam amino. Kemudian fungsi dari protein ini kita juga bisa lihat pada bagian region. Terlihat pada bagian region, mungkin di sini kurang ini ya, kurang tergambarkan fungsinya. Karena ada beberapa protein juga yang data proteinnya itu tidak tertampil di regionnya. Kemudian kita lanjut ke identify conserved domain lagi. Bisa kita lihat lagi, diklik di sana. Nanti akan terlihat juga penyusun asam aminonya, susunannya. Kemudian jika diklik pada tim Supermel itu dapat dilihat struktur dari proteinnya. Mungkin cukup dari protein yang kedua, kita lanjut ke protein yang ketiga. Protein yang ketiga yaitu protein amilase yang sudah dicari dari kode PDB tadi. Pada amilase di sini tertera ada sekitar 1.113.843 database dari protein amilase yang terdapat pada berbagai macam spesies. Kita ambil contoh yang pertama di nomor 1 ada spesies dari spesies Tetraodon nigroviridis. Oke, maaf. Bisa kita klik. Oke, kemudian di bagian ini kita juga dapat melihat seperti protein sebelumnya, penyusun asam amino pada spesies ini ada 513 asam amino. Kemudian untuk fungsi protein ini pada spesies ini dapat kita lihat di region juga. Namun seperti spesies sebelum, ya di sini ada found in bacterial and eukaryotic alpha amylase. Kemudian kita lanjut ke identify conserved domain-nya. Bisa diklik di situ, kita bisa melihat bentuk dari proteinnya serta asam amino penyusunnya. Susunan asam aminonya di bagian identify conserved domain. Mungkin bisa diklik Zaki. Ya, identify conserved domain. Oke, di sini dapat terlihat juga susunan dari asam aminonya. Kita juga bisa mengklik bagian yang zoom to residue level, Zaki, di atas. Bisa diklik checkbox-nya dan terlihat dari susunan asam aminonya. Mungkin untuk protein-protein sebelumnya juga sama. Jika kita mengklik checkbox dari zoom to residual level, kita bisa melihat dari susunan asam aminonya. Yang M tersebut itu merupakan kode dari 3 basa nukleotida. Jadi tiga basa nukleotida atau kode dikodekan sebagai M. Kemudian untuk susunan proteinnya kita bisa melihat pada bagian yang diklik ya di situ kita dapat melihat dari struktur dari proteinnya. Mungkin sekian pembahasan protein dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Nisa. Untuk selanjutnya itu penggunaan RCSB akan disampaikan oleh Zaldi. Pada Zaldi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode data dari protein tadi bisa digunakan atau dicari langsung dalam website RCSB PDB. Kita klik langsung RCSB PDB-nya, kemudian di kolom pencarian kita masukkan kode enternya itu tadi
1GPL yang pertama. Kemudian di sini kita bisa klik yang pertama ini. Nah, di sini kita bisa melihat klasifikasi dari enzim 1GPL dan juga organisme yang kita gunakan gitu. Untuk klasifikasinya sendiri yaitu ada Serin esterase, kemudian untuk organismenya sendiri itu Cavia porcellus. Nah, kemudian kita bisa men-search lagi di kolom pencarian itu 4ALD. Kemudian kita klik pada pencarian pertama ini. Di sini juga kita bisa melihat klasifikasi yaitu liase dengan organismenya Homo sapiens. Dan kita bisa cari kembali ke kolom search, itu ada 1SMD. Nah, kemudian di sini kita bisa klik lagi pada pencarian pertama. Di sini kita bisa melihat kembali klasifikasi yang tersedia yaitu hidrolase dengan organismenya Homo sapiens. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zaldi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila. Pada Laila dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana small molecule, makromolekul, reference sequence, serta ligand view dari beberapa protein yang bisa kita akses di RSCB PDB. Yang pertama itu sudah dicari oleh Zaldi sebelumnya, itu ada protein 1-SMD. Nah, di protein 1-SMD ini bisa kita lihat bagian small molekulnya dengan cara mengklik bagian protein tersebut dan di scroll sampai ke bagian paling bawah. Nah, itu didapatkan makromolekulnya. Di sana banyak terdapat informasi-informasi seperti sequence length, organismenya apa saja, detailnya bagaimana, rantainya seperti apa. Dan untuk reference sequence-nya itu bisa kita lihat juga di bagian paling bawah yang berwarna ungu, itu bisa kita lihat bagaimana gen tersebut bagian sequence-nya terreference. Panjang-panjangnya juga bisa kita lihat dan kita atur di sana. Nah, untuk bagian small molekulnya juga bisa kita scroll ke bagian paling bawah. Nah, di sana banyak terdapat informasi tentang small molecule, terutama pada bagian dua dimensi untuk diagram proteinnya seperti Ca2 plus dan Cl-min. Nah, sekarang kita akan melihat bagian ligand view dari protein 1-SMD. Yang pertama itu kita melihat 3D interaction-nya, bagian 3D view. Nah, setelah nanti muncul 1-SMD, itu kita ubah dulu ke different viewer-nya menjadi NGL, karena di sini kita memakai format NGL agar dapat lebih jelas. Ketika sudah muncul 3D view dari 1-SMD ini, atau Human Salivary Amylase, nah, untuk memperjelas ligand view, karena ligand view-nya itu kecil dan berwarna hijau, kita langsung saja mengklik di bagian ligand view, karena kita hanya ingin fokus ke bagian ligandnya saja. Dan kita change dulu ligandnya itu mau kita amati yang tipe apa. Biasanya ada dua. Nah, untuk yang 1-SMD ini kebetulan juga ada dua. Kita bisa lihat dulu kalau untuk ligand CA497A, bisa kita coba klik. Nah, dia akan seperti ini bentuknya, CA497A. Nah, itu adalah tampilan dari ligand view dari protein 1-SMD. Next, kita akan sekarang coba ke 498A. Nah, ini kalau misalnya kita mengklik bagian ligand view untuk 498A, bisa dilihat protein susunan liganya seperti itu.
Oke, sekarang kita kembali untuk mencoba protein yang lain. Mungkin bisa dikembalikan lagi untuk ke protein selanjutnya, Zaki. Nah, untuk protein yang kedua itu kita akan mencoba 4-ALD. Di 4-ALD tadi seperti biasa, apabila kita ingin melihat small molekul, makromolekul, itu kita tinggal scroll saja ke bagian bawah, terdapat informasi, sequence lab-nya ada 363, organismenya ada di Homo sapiens, dan lain sebagainya. Lalu di sana juga ada reference sequence-nya, berapa panjang reference sequence-nya, dan small molekulnya juga bisa kita lihat pada scroll bagian bawah. 2D-nya juga bisa kita lihat. Nah, sekarang kita akan melihat lagi ligand view pada protein 4-ALD. Seperti biasa, klik juga bagian 3D-nya, 3D interaction atau 3D view. Di 3D view ini kita bisa banyak melihat contoh-contoh struktur dan ligand view. Seperti biasa, kita ubah dulu ke NGL di bagian bawah kanan, different view. Nah, ini merupakan 3D view dari 4-ALD. Langsung saja kita klik ke bagian ligand view. Nah, di sini cuma ada satu ya, dia ligand view-nya ada tiga. Nah, 3 dan 4A, tidak seperti yang SND tadi ada dua. Nah, itu bisa terlihat ligand view-nya. Ligand view dari 4-ALD. Bisa di scroll-scroll dan dilihat-lihat bagian ligan-ligannya 4-ALD. Oke, sekarang kita lanjut ke protein terakhir nih, protein yang ketiga. Mungkin bisa kembali moderator. Kalau ingin mencari protein, kita tinggal back saja, rekan-rekan. Tinggal diklik saja, dicari protein yang mau kita cari. Nah, yang terakhir itu kita ada satu GPL nih. Satu GPL itu seperti biasa juga, apabila ingin melihat small molekul, makromolekul, referensi sequence itu di bagian bawah semua sudah tersedia informasinya. Baik itu chains-nya, sequence length-nya itu ada 432, organismenya itu ada Cavia Porcellus. Kalau tadi kan Homo sapiens. Nah, untuk bagian small molecule itu di bagian bawah juga, di scroll seperti biasa, Ca+2. Sekarang kita lanjut ke bagian ligand view-nya. Ligand view. Ligand view seperti tadi ya rekan-rekan, kita langsung klik saja bagian 3D view atau 3D interactions. Nah, setelah muncul warna hijau itu berarti ligand. Langsung saja kita ganti viewernya terlebih dahulu ke NGL supaya bisa terbaca. Lalu kita mengklik kembali bagian ligand view dan mencoba pilihan ligandnya. Kebetulan ini hanya ada satu, yaitu 500A, Ca500A. Itu di tengah-tengah yang bagian hijau, itu merupakan ligand dari satu GPL. Oke, mungkin cukup sekian. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Laila. Untuk selanjutnya pemodelan protein akan saya jelaskan sendiri. Jadi terdapat dua aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pemodelan protein ini. Jadi untuk pertama itu ada Chimera dan juga ada Cien3D. Mungkin saya akan mempresentasikan penggunaan Cien3D terlebih dahulu. Baik, untuk penggunaan Cien3D sendiri itu khusus untuk database yang kita dapatkan dari NCBI ini. Jadi jika databasenya dari eh, misalnya PDB ataupun eh, database lain, itu kita menggunakan aplikasi yang satu lagi yaitu Chimera. Baik, mungkin kita coba dulu dari amilase tadi. Kita coba buka. Nah, jadi dijelaskan juga tadi kita bisa melihat proteinnya tadi dengan mengidentify konsep domainnya tadi. Jadi kita bisa klik ini, nanti akan muncul gambar dan juga kita bisa langsung klik saja gambar tadi. Nanti akan otomatis terbuka. eh, saya akan tukar share-nya dulu. Eh,
Baik, di sini setelah tadi dibuka itu akan muncul eh, annotation-nya dan juga sequence-nya. Dan ini bisa kita close saja. Di sini bisa kita lihat langsung proteinnya tadi. Untuk zoom in, zoom out-nya itu kita menggunakan tombol Z dan juga tombol X. Jadi bisa di zoom juga interaksinya seperti ini. Diseret menggunakan mouse. Untuk rendering shortcut-nya sendiri itu bisa kita ganti-ganti. Bisa dengan tombol saya ini. Lalu kita rendering shortcut dan ambil contohnya worm. Nah, jadi di sini akan terlihat bentukannya itu seperti cacing. Ada beberapa model lain seperti tubes akan berbentuk seperti pipa. Selanjutnya itu ada wire di mana bentuknya akan jadi seperti kabel-kabel dan juga ada balance stick seperti ini. Dan terakhir ada space fill di mana bentuknya akan seperti bulat-bulat ini. Dan kita ganti ke contoh lain. Ini tadi dari amilase. Nah, selanjutnya kita akan coba dari fructose tadi. Kita akan buka dan lalu identify conserve domain-nya. Seperti tadi, kita tinggal klik superfamily-nya. Oke, sudah muncul. Lalu seperti tadi, tinggal klik saja gambar ini. Nanti akan otomatis terunduh dan bisa langsung dibuka saja menggunakan aplikasi CN3D tadi. Saya akan coba share lagi. Oke, di sini terlihat anotasi dan juga sequence-nya seperti yang tadi. Dan juga sama seperti yang tadi, ini bisa kita lihat bentukannya dan interaksinya. Sama seperti yang tadi, saya renderingnya bisa kita ganti juga. Itu bisa worm, bisa tube, dan juga wire, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita coba protein yang lain, yaitu dari lipase tadi. Kita bisa tinggal buka. Dan sama seperti tadi, kita bisa identify konsep domain-nya. Lalu kita bisa klik dari superfamily ini. Dan tinggal kita buka gambarnya. Jadi penggunaan CN3D ini hanya bisa digunakan untuk database dari NCBI. Oke, selanjutnya kita buka lagi. Oke, di sini terdapat annotation dan juga sequence-nya. Sama seperti yang tadi juga, selain bisa diinteraksikan, ini bisa kita lihat juga rendering style-nya berupa worm, berupa cube, berupa wire, dan juga ball and stick. Dan terakhir itu ada space fill. Dan oke, ini untuk dari CN3D. Selanjutnya akan kita cobakan itu Chimera. Nah, untuk penggunaan Chimera sendiri itu kita harus mengetahui kodenya dahulu. Misalnya di sini kita menggunakan satu GPL. Kita buka Chimera-nya dahulu. Oke, kira-kira seperti ini tampilan dari Chimera itu sendiri. Nah, untuk penggunaan Chimera ini sendiri cukup sama dari yang tadi. Kita hanya butuh ID dari protein itu sendiri. Jadi setelah kita klik, ini bisa kita langsung ketikkan saja kode proteinnya. Contoh di sini saya akan gunakan satu PL. Tinggal kita fetch dan kita tunggu. Dengan koneksi internet juga, maka akan langsung terbuka bentukan proteinnya tadi.
Di sini di Simera ini lebih interaktif dan juga sama seperti tadi, renderingnya juga macam-macam. Ada yang berupa stick, ada yang berupa stick, spare, wire, dan lain-lain. Nah, untuk beralih ke protein selanjutnya itu kita perlu prosesnya dahulu, lalu kita fetch lagi ke ID selanjutnya. Di sini kan saya gunakan 4 LD, lalu tinggal kita fetch. Nah, langsung terlihat di sini bentukan dari proteinnya tadi. Nah, sama seperti tadi, renderingnya itu bisa kita ganti juga. Bisa berupa stick, ini yang tadi stick ya. Bisa berupa ball and stick, spare, wire, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya lagi kita cobakan protein terakhir yaitu 1 SMD. Kita tinggal fetch ID saja. Kita fetch. Oke, nah maka langsung akan terlihat bentukan dari proteinnya ini. Sama seperti yang tadi, renderingnya itu bisa kita ganti-ganti juga. Bisa berupa ball and stick, atau berupa spare, dan wire. Nah, untuk rendering shortcutnya di sini dari Simera mungkin hanya dari liganya saja. Sebenarnya bisa kita ganti juga modelnya jadi ke yang lain, namun itu mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, untuk pemodelan protein cukup sampai segini saja. Jika ada salah ataupun mungkin kekurangan, mohon maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.